Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Jikri dengan NIM 235131148, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas besar perencanaan sistem penyediaan air minum dengan lokasi studi di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memaparkan garis besar isi presentasi hari ini yang terbagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama itu ada perhitungan dan desain unit sesuai alternatif terpilih pada IPAM. Yang kedua, perencanaan jaringan distribusi air minum meliputi penentuan zona pelayanan dan juga pola jaringan. Yang ketiga, pemodelan dan perhitungan jaringan distribusi primer menggunakan software EPANET. Yang keempat, pemodelan pola distribusi selama 24 jam. Dan yang kelima, rencana anggaran biaya atau RAB serta bill of quantity atau BOQ. Baik, mari kita masuk ke bagian yang pertama. Bagian pertama ini membahas perhitungan dan desain unit-unit pengolahan sesuai alternatif yang telah dipilih pada instalasi pengolahan air minum atau IPAM. Sebagai dasar perancangan, saya awali dengan recap kebutuhan air total pada tahun 2024. Dari hasil seleksi, debit domestik itu tercatat sebesar 367,54 liter per detik, dan debit non-domestik sebesar 71,22 liter per detik, sehingga total kebutuhan domestik dan non-domestik itu adalah 438,76 liter per detik. Selanjutnya saya menambahkan faktor kehilangan air atau kebocoran itu sebesar 15%, yaitu setara 65,81 liter per detik, sehingga diperoleh debit rata-rata harian QRH sebesar 504,57 liter per detik dan debit harian maksimum QHM-nya sebesar 706,40 liter per detik. Selain itu juga dihitung debit jam maksimum atau QJM itu sebesar 908,23 liter per detik, serta debit harian maksimum QH- itu sebesar 126,14 liter per detik. Nilai-nilai debit inilah yang menjadi acuan dalam mendesain seluruh unit pengolahan pada IPAM. Nah, ini adalah diagram alir unit pengolahan IPAM yang direncanakan. Air baku itu masuk melalui intake air dari sungai, kemudian melalui screen, saring lewat sana, masuk ke prasedimentasi, koagulasi, pelokulasi, sedimentasi, dan rapid filter. Dan akhirnya itu ditampung di reservoir sebelum didistribusikan ke masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan perhitungan dimensi setiap unit ini satu persatu. Yang pertama itu ada intake, yaitu bangunan pengambilan air baku dari Sungai Ciliwung. Debit rencana intake ini sebesar 0,58 detik kubik per detik atau 575,59 liter per detik dengan kecepatan aliran 0,6 meter per detik. Dari perhitungan tersebut diperoleh luas penampang intake 0,96 meter persegi dengan kedalaman 0,77 meter, lebar 1,53 meter atau 1,83 meter jika ditambahkan freeboard, dan panjang 3,07 meter. Dimensi ini telah memenuhi kriteria kecepatan aliran, yaitu di antara 0,3 hingga 3 meter per detik, sehingga mampu menyaring benda kasar dari beban sedimen sungai. Selanjutnya, air melewati bar screen yang berfungsi menyaring sampah dan material kasar. Bar screen ini didesain dengan 18 batang, dengan tebal batang 5 cm, jarak antar batang 3,5 cm, dan kemiringan kisi 45 derajat. Dari desain ini diperoleh kehilangan tekanan sebesar 3,82 cm. Unit berikutnya adalah presedimentasi, yang berfungsi menurunkan kadar padatan tersuspensi atau TSS sebelum masuk ke unit IPAM utama. Unit ini didesain dengan waktu detensi 2 jam, jumlah bak itu 1 unit, dan target removal TSS sebesar 70%, dengan debit tiap bak 0,71 meter kubik per detik. Dimensi salurannya itu meliputi luas penampang 1,18 meter persegi dengan lebar 1,53 meter, kedalaman termasuk freeboard itu 1,07 meter, dan panjang saluran 25 meter dengan kecepatan aliran 0,6 meter per detik. Itu selanjutnya zona pengendapan dan kontrol hidrolis. Pada zona pengendapan, bak didesain dengan luas 847,68 meter persegi dengan panjang 41,17 meter
dengan lebar 20,59 meter dan kedalaman 3 meter dengan waktu detensi itu 3.600 detik. Namun saat dilakukan kontrol hidrolis awal menggunakan bilangan Froude dengan bilangan Reynolds dan bilangan Reynolds, hasilnya tidak memenuhi kriteria. Bilangan Froude itu sebesar 9,538 kali 10 pangkat minus 6. Seharusnya lebih besar dari 10 pangkat minus 5, dan bilangan Reynolds itu 19,050. Seharusnya kurang dari 2000. Ini menunjukkan aliran itu belum cukup laminar dan seragam. Sebagai solusinya, saya menambahkan perforated baffle atau sekat berlubang. Setelah perbaikan, bilangan Froude itu menjadi 0,0003556 yang telah memenuhi syarat, dan bilangan Reynolds itu menjadi 510,96 yang juga telah memenuhi syarat kurang dari 2000. Selanjutnya, koagulasi dan flokkulasi. Proses ini itu berfungsi mendestabilisasi partikel koloid yang membentuk flok. Pada bak pembubuh koagulan didesain diameternya itu 1,74 meter, kedalaman 2,47 meter dengan pedal berdiameter 0,66 meter, lebar pedal itu 0,08 meter, dan jarak pedal dari dasar bak itu 0,33 meter. Sedangkan pada bak koagulasi dan rapid mix dimensinya 3,15 meter kali 3,15 meter dengan kedalaman 2 meter. Diameter pedal itu 0,89 meter, jarak pedal dari dasar itu 0,44 meter, dan diameter pipa inlet outlet itu 1 meter. Proses ini itu menggunakan pengadukan cepat dengan pedal agar koagulan tersebar merata sehingga partikel koloid terdestabilisasi dan siap membentuk flok pada tahap flokkulasi. Selanjutnya, baffle per kompartemen dan dimensi bak flokkulasi. Pada unit flokkulasi, bak dibagi menjadi 3 kompartemen dengan jumlah baffle yang semakin berkurang. Kompartemen 1 memiliki 67 baffle dengan jarak 0,34 meter, kompartemen 2 itu memiliki 37 baffle dengan jarak 0,61 meter, dan kompartemen 3 memiliki 23 baffle dengan jarak 0,98 meter. Jumlah baffle yang menurun ini bertujuan menurunkan gradien kecepatan secara bertahap agar flok yang telah terbentuk itu tidak terpecah kembali. Dimensi bak flokkulasi secara keseluruhan yaitu kedalaman 5 meter, panjang 22,55 meter, lebar 11,28 meter dengan tiap kompartemen berukuran panjang 7,52 meter dan lebar 3,76 meter, serta diameter pipa inlet dan outlet itu 1 meter. Selanjutnya, air kemudian masuk ke unit sedimentasi untuk mengendapkan flok hasil proses koagulasi flokkulasi. Unit ini didesain dengan waktu detensi 2 jam, 1 unit bak, target removal TSS 70%, dan debit tiap bak 0,71 meter kubik per detik. Dimensinya itu meliputi luas bak pengendap 423,84 meter persegi dengan panjang 46,03 meter, lebarnya 9,21 meter, kedalaman 3 meter, luas penampang zona inlet 0,29 meter persegi dengan kecepatan aliran inlet 0,6 meter per detik. Penggunaan 1 unit bak ini bertujuan agar debit bak lebih kecil sehingga efisiensi pengendapan flok itu meningkat sebelum air masuk ke unit filtrasi. Pada zona lumpur dan outlet unit sedimentasi digunakan perforated baffle dengan diameter lubang itu 0,15 meter sebanyak 28 lubang terdiri dari 3 lubang vertikal dan 10 lubang horizontal. Selain itu ditambahkan plate settler dengan area panjang area itu 30,69 meter atau 2/3 dari zona settling, lebar 9,21 meter, jarak antar plat itu 0,1 meter, kemiringan 60 derajat, dan tinggi plate shelter itu 1,5 meter. Fungsi plate shelter ini adalah menambah luas bidang pengendapan efektif dalam volume bak yang sama, sehingga proses pengendapan flok berlangsung lebih efisien tanpa harus memperbesar dimensi bak. Untuk detail zona lumpur, permukaan berukuran 9,21 meter kali 9,21 meter dengan dasar 6 meter kali 6 meter. Tinggi zona lumpur 0,26 meter dan diameter pipa penguras 0,09 meter. Sedangkan zona outlet digunakan 3 unit gutter, 7 unit V-notch dengan panjang tiap wear
itu 2,422 meter, panjang saluran pengumpul 44,21 meter, dan diameter pipa outlet 1 meter. Selanjutnya rapid sand filter. Unit berikutnya adalah filtrasi atau dengan rapid sand filter ini. Unit ini didesain dengan 12 bak terdiri dari 11 unit operasional dan 1 unit cadangan untuk maintenance. Dengan debit tiap bak filtrasi 0,6 meter kubik per detik. Luas tiap bak filtrasi 25,59 meter persegi dengan panjang dan lebar bak masing-masing 5,07 meter dan diameter pipa inlet-outlet 1 meter. Media filter tersusun dari 3 lapis. Yang pertama, antrasit itu setebal 0,46 meter, pasir setebal 0,23 meter, dan garnet setebal 0,15 meter. Sehingga tinggi total bak filtrasi mencapai 3,68 meter. Setelah proses filtrasi, air didesinfeksi menggunakan klor. Dosis klor yang digunakan sebesar 2,80 mg per liter dengan kebutuhan klor 170,9 kg per hari. Proses klorinasi digunakan injeksi gas pada inlet reservoir. Nah, itu menggunakan 8 tabung yang dioperasikan secara paralel. Satu tabung itu mampu bertahan selama 10,5 jam atau 0,4 hari, sehingga total pergantian seluruh tabung menggunakan waktu 84,26 jam atau setara 3,51 hari. Perlu dicatat bahwa dosis injeksi klor ini tidak dapat berpengaruh pada desain dan konstruksi bangunan. Unit terakhir pada rangkaian IPAM ini adalah reservoir. Pada pipa inlet, debit air sebesar 0,71 meter kubik per detik dengan kecepatan pipa 1 meter per detik menghasilkan pipa diameter 948 mm dan headless sebesar 0,019564 meter. Reservoir ini didesain dengan waktu retensi 20 menit, terdiri dari 2 bak, masing-masing berukuran panjang 14,56 meter, lebar 7,28 meter, dan tinggi total termasuk freeboard 4,3 meter. Dengan selesainya unit reservoir ini, maka rangkaian pengolahan air baku menjadi air minum pada IPAM telah lengkap. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu perencanaan jaringan distribusi air minum yang meliputi penentuan zona pelayanan dan pola jaringan distribusi. Ini adalah peta daerah pelayanan spam untuk Kecamatan Pancoran Mas. Pada peta ini terlihat batas wilayah kecamatan, jaringan jalan, serta kontur elevasi yang bervariasi antara 62,5 hingga 87,5 meter. Sistem ini terdiri dari satu titik intake yang berlokasi dekat sungai, satu unit IPAM, dan satu reservoir sebagai distribusi awal. Dari reservoir ini, air didistribusikan melalui pipa jaringan distribusi primer berwarna merah menuju 9 titik junction yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan. Mengikuti pola jaringan jalan agar cakupan pelayanan dapat menjangkau seluruh wilayah terlayani yang ditandai dengan area bertekstur hijau pada peta ini. Selanjutnya, bagian ketiga itu membahas pemodelan dan perhitungan jaringan distribusi primer dengan bantuan software EPANET. Ini adalah tampilan network map hasil pemodelan pada EPANET. Warna hijau dan kuning pada pipa itu merepresentasikan tekanan dan kecepatan aliran pada masing-masing junction dan pipa sesuai skala legenda, pressure, dan velocity di sisi kiri. Berdasarkan hasil simulasi pada kondisi normal, untuk junction diperoleh tekanan berkisar antara 10 hingga 31,27 meter dengan head berkisar 89,07 hingga 106,27 meter. Seluruh junction memperoleh tekanan positif dan base demand terpenuhi sesuai kebutuhan tiap wilayah pelayanan. Sedangkan untuk pipa digunakan diameter antara 400 sampai 560 mm dengan kecepatan aliran berkisar 0,31 hingga 2,04 meter per detik dan head loss itu antara 0,27 hingga 6,13 meter per kilometer. Tekanan terendah itu tercatat di junction 3 dan tertinggi di junction 1. Sementara untuk pipa, kecepatan aliran terendah pada pipa 5 dan tertinggi pada pipa 1. Selanjutnya, pada bagian keempat itu membahas pemodelan pola distribusi selama 24 jam untuk melihat bagaimana kinerja sistem pada kondisi fluktuasi kebutuhan air sepanjang hari. Nah, grafik ini menunjukkan fluktuasi kebutuhan air dalam faktor harian sepanjang 24 jam. Terlihat kebutuhan air itu berada di titik terendah pada dini hari sekitar pukul 3 hingga pukul 4 dengan faktor sekitar 0,32 hingga 0,33. Kemudian meningkat tajam pada pagi hari dan mencapai puncak pertama pada pukul 7 hingga 8 dengan faktor 1,80.
ini merepresentasikan jam sibuk pagi hari saat masyarakat mulai beraktivitas. Setelah itu terjadi penurunan sesaat, lalu kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai puncak kedua pada pukul 18.00 hingga 19.00 dengan faktor 1,49 mewakili jam sibuk sore hari. Selanjutnya, kebutuhan menurun secara konsisten hingga titik terendah pada pukul 23.00 dengan faktor 0,25. Pemodelan pola 24 jam ini juga disimulasikan di ARPANET menggunakan Extended Period Simulation dengan hasil status report menunjukkan adanya beberapa warning tekanan negatif pada jam-jam tertentu yang perlu menjadi catatan evaluasi sistem. Pada simulasi jam 7, yaitu saat mendekati puncak kebutuhan pagi, demand pada tiap junction itu meningkat sesuai multiplier. Misalnya pada junction 1 itu meningkat dari base demand 62 liter per detik itu menjadi 111,60 liter per detik. Tekanan pada seluruh junction berkisar 0,38 hingga 31,66 meter dengan head-nya itu 80,73 hingga 107,06 meter. Junction 3 itu tercatat memiliki tekanan terendah karena posisinya berada elevasi tertinggi yaitu 87,5 meter untuk pipa. Untuk pipa, diameter tetap 400 hingga 210 mm dengan debit tertinggi mencapai 949,04 liter per detik, kecepatan aliran 0,36 hingga 2,40 meter per detik, dan head loss terbesar itu 6,49 meter per kilometer. Untuk pada jam 8, demand meningkat itu sekitar 1,03 kali dibanding kondisi normal dengan kecepatan aliran mencapai sekitar 1,37 kali dibanding 1,37 meter per detik. Head loss juga menyesuaikan seiring bertambahnya debit sesuai hubungan hidrolik pada jaringan perpipaan. Dari keseluruhan simulasi 24 jam ini dapat disimpulkan bahwa terdapat titik kritis junction pada junction 3 dengan tekanan terendah itu sebesar 16,81 meter yang disebabkan oleh posisinya pada elevasi tertinggi serta akumulasi kehilangan energi sepanjang jaringan pipa. Selanjutnya itu memasuki bagian terakhir. Saya akan memaparkan rencana anggaran biaya atau RAB beserta bill of quantity dari perencanaan SPAM ini. Untuk RAB unit IPAM secara keseluruhan terdiri dari pekerjaan persiapan sebesar 251.655.601 perak. Pekerjaan pembangunan IPAM sebesar 4M 567.714.333 perak. Pengadaan pipa unit 193.316.450 perak dan pengadaan pompa 319.959.800 perak, sehingga total biaya IPAM itu adalah sebesar 2.578.822.696 perak. Sedangkan untuk RAB sistem distribusi air minum atau SDAM meliputi pengadaan pipa sekitar 13 M 137.426.908 perak. Pengadaan aksesoris pipa itu sebesar 721.450.000. Pekerjaan galian 2M 876.644.241 perak. Untuk pekerjaan urugan itu sebesar 612.014.341 perak dan pengadaan pipa transmisi itu sebesar 219.318.733 perak. Untuk total biaya SDM tercatat sebesar 17M 566.854.223 perak. Untuk total RAB proyek itu menggabungkan dua komponen tersebut dengan total biaya IPAM itu sebesar 2.578.822.696 perak. Ditambah total biaya STM sebesar 17.566.854. Itu biaya STM sebesar 17.566.854.223 perak, sehingga diperoleh rencana anggaran biaya total proyek sistem penyediaan air minum di Kecamatan Pancoran Mas ini adalah sebesar 20.145.676.919 perak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan sistem penyediaan air minum di Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Mulai dari perhitungan dan desain unit IPAM, perencanaan jaringan distribusi, pemodelan menggunakan ARPANET, baik
pada kondisi normal maupun pola 24 jam hingga rencana anggaran biaya proyek. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Noviani Imawanto Putri STMT selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami sepanjang semester 6 ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.